Selamat datang di channel Wow Seram, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Gerobak itu masih bau cat, warnanya merah menyala, sedikit mencolok. Tapi itulah yang bisa dibeli Pak Darto dari sisa uang tabungan dan hasil gadai motor tua miliknya. Gerobak bekas milik orang lain, dibeli dari tetangga kampung sebelah yang berhenti jualan karena katanya sering sakit-sakitan. Biarpun bekas, tapi masih bisa buat narik rezeki, ucap Pak Darto sambil mengelus kayu lapis di pinggir gerobaknya. Istrinya, Bu Rini, berdiri di depan pintu rumah, memandangi suaminya dengan tatapan penuh harap. Sudah hampir 3 bulan jualan mie ayam tapi hasilnya nggak pernah cukup buat bayar utang warung. Dagangan sering gak habis, malah basi. Kadang cuma laku 2 mangkok, itu pun ke tetangga sendiri. Nanti coba ke kampung lain, Pak, saran Bu Rini pagi itu sambil menyiapkan air panas buat seduh teh. Jangan muter-muter di sini terus, orang-orang sini juga udah pada bosen. Pak Darto cuma mengangguk pelan. Capek juga sebenarnya, usia udah 50-an, tapi masih harus dorong gerobak keliling. Dulu kerja jadi tukang bangunan, tapi proyek makin sepi. Jadi penjual mie ayam keliling jadi jalan terakhir yang bisa dijalaninya. Sore itu, sekitar jam 4, dia mulai siap-siap. Kuah ayam sudah mendidih, mie disusun di dalam plastik, dan sambal disimpan di tempat kecil tertutup rapat. Gerobak didorong perlahan keluar dari halaman rumah. Rodanya agak bunyi decit, tapi masih bisa jalan mulus. Awalnya Pak Darto tetap menyusuri jalur biasa, kampung Ketapang, Kampung Kembang, lalu belok ke arah pasar sore. Tapi seperti dugaan, sepi. Hanya beberapa anak kecil yang lewat dan 2 orang ibu-ibu yang menolak halus saat ditawari. "Udah makan, Pak?" kata salah satu ibu sambil jalan cepat-cepat. Jam setengah 7, langit mulai gelap. Pak Darto kelelahan. Tangan kanannya mulai pegal dorong gerobak, keringat dingin mengucur dari pelipis. Tapi ia belum mau pulang, dagangannya masih utuh. Hanya aroma kuah dan minyak ayam yang terus mengepul. Saat ia sampai di persimpangan kecil di ujung jalan Kampung Karang, matanya tertuju pada jalan sempit yang belum pernah dia lewati. Tidak ada lampu jalan, pohon-pohon besar menaungi kanan kiri jalan, seperti lorong. Jalannya menurun sedikit lalu berkelok. Nyoba aja dulu, siapa tahu di ujung sana ada kampung lain, gumamnya sambil menarik nafas panjang. Dia dorong gerobaknya masuk ke jalan kecil itu. Sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Beberapa kali roda gerobaknya terguncang karena batu atau akar pohon yang menonjol di jalan. Setelah berjalan sekitar 200 meter, terlihat rumah-rumah kecil berjajar rapi. Tidak ada kendaraan. Tapi anehnya, semua rumah tampak bersih. Beberapa lampu rumah menyala, tapi tidak terdengar suara televisi atau obrolan seperti biasanya. Pak Darto sempat ragu, tapi karena lapar dan lelah, dia berhenti di depan salah satu rumah dan membuka tenda kecil yang menempel di gerobaknya. Dia mulai menyiapkan mangkuk dan sendok, menyusun meja kecil lipat, lalu menggantungkan banner bertuliskan "Mie ayam Pak Darto, halal dan nikmat". 5 menit, tak ada siapa-siapa. 10 menit, masih sepi. Baru ketika ia duduk sebentar untuk meluruskan pinggang, seorang laki-laki tua keluar dari rumah seberang. Jalannya pelan, tapi matanya tajam memandang gerobak. "Mie ayam, Pak?" tanya orang itu dengan suara berat. "Ya, Pak, baru buka di sini," jawab Pak Darto buru-buru berdiri. Lelaki itu duduk di bangku kecil. "1, pedas sedang ya." Tanpa banyak tanya, Pak Darto langsung meracik. Ia merasa agak senang, akhirnya ada yang beli. Saat mie ayam disajikan, lelaki itu mengangguk puas. Tapi cara makannya pelan sekali, seperti mengunyah tanpa suara. Beberapa menit kemudian 2 orang lagi muncul dari arah gang. Lalu satu keluarga, ibu dan 2 anak. Mereka datang tanpa suara langkah, tiba-tiba saja sudah berdiri di dekat gerobak. "Mau mie ayam?" kata si ibu datar. Pak Darto tak banyak tanya. Dalam waktu setengah jam 5 mangkuk mie ayam habis. Ia senang, tapi heran. Pelanggan-pelanggannya diam, wajahnya pucat semua dan matanya seperti kosong. Tapi mereka semua pakai uang tunai, bahkan tidak menawar. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, gerobaknya kosong. Semua mangkuk sudah habis disajikan. Ini pertama kalinya dalam 3 bulan jualan, dagangannya ludes. Pak Darto tersenyum lebar saat menghitung uang.
Tapi entah kenapa hawa dingin mulai menyelimuti tubuhnya. Tengkuknya terasa berat, seperti ada yang memperhatikan dari balik pohon di ujung gang. Ia buru-buru berkemas, menutup banner, melipat meja, dan mendorong gerobak pulang. Tapi saat melewati jalan kecil itu lagi, suasananya jauh lebih sepi, gelap total. Bahkan lampu rumah yang tadi menyala sudah padam semua. Ia hanya mendengar suara langkah kakinya sendiri dan bunyi roda gerobak bercecit pelan. Sampai di rumah, Bu Rini menyambut dengan kaget. "Loh, kok cepet pulang ya, Pak?" "Laris," jawab Pak Darto sambil tersenyum. "Ludas, satu kampung kayaknya doyan semua." "Alhamdulillah, tapi kampung mana, Pak? Kok bisa habis semua?" Pak Darto menaruh uang hasil jualan di atas meja. "Nggak tahu nama kampungnya. Di ujung jalan Karang ada gang kecil, bersih tapi sepi. Tapi ya itu tadi, pembelinya aneh-aneh." Bu Rini merapikan uang itu dan mendekap suaminya. "Besok jualan ke situ lagi ya, Pak?" Pak Darto diam. Dalam hati ia juga ingin ke sana lagi, tapi entah kenapa bau kuah ayam yang tadi harum sekarang terasa lain. Seperti ada campuran bau tanah basah dan kemenyan. Hari kedua, Pak Darto bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya masih berat tapi semangatnya penuh. Malam tadi, dagangannya habis. Untuk pertama kali sejak jualan mie ayam, dia bisa bawa uang pulang sebanyak itu. Bu Rini pun lebih ceria, bahkan membuatkan sarapan sederhana. "Kalau bisa, jualan di kampung itu lagi ya, Pak," kata istrinya sambil menyiapkan irisan daun bawang. Pak Darto cuma mengangguk sambil mengaduk kuah kaldu di atas kompor kecil. Dalam hatinya masih ada rasa ragu. Kampung itu aneh, tapi penghasilannya nyata. Mungkin dia cuma kebanyakan pikiran saja tadi malam. Wajah-wajah pucat itu, suara yang pelan, dan rumah-rumah sunyi. Mungkin memang penduduknya pendiam. Sekitar jam 5 sore, ia mulai mendorong gerobaknya. Lewat gang kecil di ujung kampung Karang lagi. Jalanan menurun sedikit, lalu berbelok ke kiri. Anehnya, begitu sampai di mulut jalan kecil itu, udara langsung berubah. Tidak ada angin, tapi dedaunan bergoyang sendiri. Suasana hening sekali, jauh lebih sepi dibandingkan kemarin. Pak Darto berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, sunyi. Ia menoleh ke depan, deretan rumah itu kembali tampak. Sama seperti malam kemarin. Rapi, bersih, dan sebagian ada yang menyala lampunya. Tapi tetap saja, aneh rasanya. Tidak terdengar suara anak-anak main, tidak ada anjing menggonggong, bahkan tak terdengar suara orang batuk sekalipun. "Udah, dorong aja," gumamnya. "Yang penting raku." Ia pun mulai membuka gerobaknya di tempat yang sama seperti malam kemarin. Meja kecil dilipat, banner digantung, dan aroma kuah mie ayam mulai menguar. Tak sampai 5 menit, pembeli pertama datang. Seorang lelaki dengan jaket lusuh, kepalanya tertunduk. Ia duduk tanpa bicara, hanya mengangkat satu jari. "Satu pedas sedang ya?" tanya Pak Darto mencoba ramah. Orang itu hanya mengangguk. Saat mie ayam disajikan, orang itu mulai makan pelan. Sendoknya nyaris tidak berbunyi. Tatapannya kosong ke mangkuk, seolah-olah bukan makan karena lapar, tapi karena kewajiban. Beberapa menit kemudian, datang 2 orang lain. Mereka berjalan bersamaan, tapi tak bicara satu sama lain. Seperti kemarin, wajah mereka pucat, seperti orang belum tidur seminggu. Mereka duduk tanpa senyum, tanpa sapa. "Satu pedas, satu biasa ya?" berinisiatif Pak Darto. Keduanya hanya diam. Tapi saat mie ayam disajikan, langsung dimakan habis. Tidak ada komentar soal rasa. Tapi mereka semua membayar. Dan yang aneh, semua uangnya masih bau. Kemenyan. Dalam waktu 1 jam, gerobaknya kembali habis. Kali ini lebih cepat dari malam kemarin. Bahkan beberapa pelanggan datang dan pergi tanpa suara langkah. Ada satu ibu-ibu yang datang dengan 2 anak dan ketiganya makan tanpa kata. Hanya suara sendok yang sesekali terdengar, itu pun sangat pelan. Pak Darto mulai merasa merinding, tapi anehnya tubuhnya tetap saja bekerja normal. Tangan tetap meracik, kaki tetap kuat berdiri, dan mulut tetap tersenyum seadanya. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, dagangan sudah habis. Ia pun mulai membereskan gerobaknya. Tapi sebelum benar-benar selesai, datang satu orang. Pemuda tinggi, rambut acak-acakan, matanya merah. "Sudah habis, Mas," kata Pak Darto buru-buru. "Besok datang lagi ya." Pemuda itu menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara parau, "Bawa lebih banyak besok. Mereka makin lapar."
Setelah berkata begitu, pemuda itu pergi begitu saja menyelinap di antara rumah-rumah gelap. Pak Darto berdiri kaku beberapa detik, lalu buru-buru menutup banner dan melipat meja. Hatinya mulai tidak tenang, tapi uang di saku terasa berat dan bau. Dalam perjalanan pulang, jalan kecil itu terasa lebih panjang dari biasanya. Udara makin dingin, dan suara roda gerobaknya menggema sendiri. Seperti ada yang mengikuti dari belakang, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sampai di rumah, Bu Rini menyambut dengan senyum lebar. "Laris lagi, Pak." Pak Darto mengangguk. "Habis semua, Rin, tapi aku mulai nggak enak." "Loh, kenapa?" Ia mengeluarkan uang dari kantong. Uangnya bau, kayak bau dupa, kemenyan gitu. Terus pembelinya makin aneh. Bu Rini mengambil uang itu, mencium, lalu buru-buru meletakkannya lagi. Iya, bau benar. Pak Darto duduk di kursi kayu. Napasnya berat. "Tadi ada yang bilang bahwa lebih banyak besok. Katanya makin lapar." Bu Rini merinding. Ia diam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Apa jangan-jangan bukan manusia ya, Pak?" Pak Darto tidak menjawab. Matanya kosong menatap lantai. Di luar rumah, suara angin berhembus pelan, tapi terasa menusuk, seolah-olah ada yang sedang menunggu di ujung jalan. Pak Darto belum pernah merasa segalau ini sejak mulai jualan. Sudah 2 malam berturut-turut dagangannya habis di kampung aneh itu. Tapi entah kenapa, bukannya senang, perasaannya malah makin berat. Tiap kali mengingat wajah-wajah pelanggannya, tubuhnya seperti menggigil sendiri. Bukan karena takut hantu, tapi karena suasananya terlalu ganjil. Semua pelanggan itu terlalu tenang, terlalu diam. Tatapan kosong, senyum aneh, suara pelan, dan yang paling mengganggu, baunya. Bau kemenyan yang kuat bercampur tanah basah dan minyak gosok. Namun pagi itu, Bu Rini tetap sibuk menyiapkan bahan dagangan dengan semangat. "Tambah mie dan baksonya, Pak. Kemarin katanya banyak yang datang kan?" ucapnya sambil membungkus mie mentah ke dalam plastik besar. Pak Darto mengangguk pelan. "Iya, tapi pelanggannya kayak nggak ganti-ganti. Itu-itu aja mukanya." Bu Rini berhenti sejenak, lalu menjawab, "Mungkin karena mereka memang langganan tetap, Pak. Syukuri aja. Yang penting halal, nggak ngutang, dan dibayar tunai." Pak Darto diam. Dalam hati ia ingin bilang, "Tapi langganan yang ini kayaknya bukan orang biasa." Malamnya, sekitar jam 5, gerobak merah itu kembali menyusuri jalan kecil menuju kampung sunyi. Udara terasa lembab dan angin seperti tak bergerak. Pak Darto memperhatikan sekeliling sambil mendorong gerobaknya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Hanya suara gesekan roda dan dengus napasnya sendiri. Begitu sampai di tempat biasa, rumah-rumah di sekitar sudah menyala lampunya. Tapi tak ada suara televisi atau orang mengobrol. Semua tetap seperti semalam, bersih, tenang, dan terlalu sepi. Baru ia membuka banner dan menyusun mangkuk, 2 pelanggan sudah muncul dari arah gang. Duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Posisi duduknya bahkan sama. Satu bersedekap, satu menopang dagu. Pak Darto mulai ingat wajah mereka. "Mas, biasa atau bedas?" tanyanya pelan. Keduanya hanya mengangguk bersamaan. Ia langsung meracik, tangannya bekerja otomatis. Tapi pikirannya mulai dihantui satu hal. Mereka ini sudah makan 2 malam berturut-turut, dengan posisi duduk yang sama, bahkan pakaian yang sama. Apakah mereka pulang? Atau memang mereka tetap di sini? Tak lama kemudian, datang lagi pelanggan-pelanggan yang lain. Total ada 8 orang malam itu. Semuanya wajah yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Yang lebih aneh, semua duduk di tempat dan urutan yang sama. Tidak ada yang mengajak bicara, tidak ada yang menatap langsung ke mata Pak Darto. Namun ada satu pelanggan yang membuat bulu kudut Pak Darto berdiri. Seorang laki-laki muda, kurus, kulitnya pucat seperti kertas. Ia selalu datang paling akhir, duduk paling pojok. Dan senyumnya, senyum lebar yang tidak pernah berubah. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang diam dan tidak wajar. Sejak pertama kali datang malam kedua, ia tak pernah berkata apapun. Malam ini, laki-laki itu datang lagi.
Senyum yang sama, langkah tanpa suara. Ia duduk di kursi paling pinggir, melipat tangan di atas meja. "Satu ya?" tanya Pak Darto ragu. Laki-laki itu hanya tersenyum lebih lebar. Gigi-giginya rapat, putih tapi dingin. Pak Darto meracik mie ayam seperti biasa. Tapi saat hendak memberikan mangkuknya, tangannya gemetar sedikit. Entah kenapa, ia merasa laki-laki itu tidak berkedip sejak tadi. Saat mie ayam sudah habis dimakan, laki-laki itu mengeluarkan uang dari saku jaketnya. Uang lembaran 10.000. Tapi uangnya basah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau kemenyan yang kuat, seperti baru saja dibakar. Pak Darto ragu mau menerimanya, tapi ia sudah terlalu dalam. Ia ambil uang itu pelan-pelan, lalu cepat-cepat dimasukkan ke kotak kecil di dalam gerobak. Pelanggan itu hanya menatapnya, masih dengan senyum lebar, lalu berdiri dan pergi tanpa suara. Malam itu, semua mangkuk habis lagi. Tapi tidak ada rasa lega. Justru dada Pak Darto makin sesak. Ia merapikan gerobak lebih cepat dari biasanya. Tapi saat hendak mendorong keluar dari kampung itu, ia sempat melihat satu hal yang aneh. Dari jendela salah satu rumah yang gelap, ada sosok berdiri. Seorang perempuan, rambut panjang tergerai, matanya merah menyala, dan senyum yang sama persis dengan pelanggan laki-laki tadi. Senyum yang kaku, lebar dan tak berkedip. Pak Darto buru-buru jalan. Kali ini ia tak menoleh ke kiri atau kanan. Jalannya lebih cepat. Roda gerobaknya bahkan sempat menghantam batu besar dan membuat suara keras. Tapi ia tak peduli. Nafasnya os-ngosan. Punggungnya dingin. Sampai di rumah ia langsung masuk tanpa bicara. Bu Rini kaget melihat wajah suaminya pucat dan basah keringat. "Kenapa, Pak? Dapat gangguan?" Pak Darto duduk di kursi ruang tamu, nafasnya berat. "Yang beli, mukanya sama, Rin. Sama semua, kayak boneka. Duduknya nggak pernah pindah. Bajunya itu-itu juga. Dan yang paling terakhir, yang senyum terus itu, senyumnya bikin aku mau muntah." Bu Rini menelan ludah. Ia ikut duduk. "Kita berhenti aja ya, Pak. Jangan ke situ lagi." Pak Darto menggeleng lemah. "Nggak bisa. Aku coba muter ke kampung lain sore tadi sebelum ke sana. Nggak ada yang beli, Rin. Di tempat itu, mereka selalu datang, selalu beli, selalu habis." Bu Rini memandangi suaminya dalam-dalam. "Tapi, apa iya ya, Pak? Mereka manusia." Pak Darto tak menjawab. Ia hanya membuka kotak uangnya dan mengeluarkan satu lembar uang yang basah dan masih bau kemenyan. Mereka berdua hanya bisa diam malam itu, ditemani bau menyengat yang tak juga hilang dari tangan Pak Darto. Pagi itu, Pak Darto duduk di bangku kayu dekat pasar sambil menyeruput kopi hitam. Badannya capek, tapi hatinya penuh pertimbangan. Sudah 3 malam ia jualan ke kampung sepi itu dan hasilnya luar biasa. Tapi tiap malam juga ia pulang dengan perasaan yang makin berat. Sambil memandangi asap dari gelas kopinya, datanglah Pak Sabar, penjual kopi keliling yang sudah puluhan tahun mangkal di area pasar. Umurnya mungkin sekitar 60-an, jalannya pelan dan suaranya pelan tapi tegas. "Darto," sapa Pak Sabar duduk di sampingnya. "Aku dengar kamu sekarang jualan sampai ke arah timur ya? Lewat jalan kecil yang turun itu?" Pak Darto melirik, agak kaget. "Iya, Pak. Kok Bapak tahu?" Pak Sabar mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke depan. "Dulu juga ada yang pernah jualan ke sana, tapi sekarang udah nggak bisa ngomong, otaknya kacau." Pak Darto tertawa kecil, mencoba menutupi rasa tidak enak. Masa sih, Pak? Saya udah 3 malam di sana, laris terus, nggak ada apa-apa." Pak Sabar mendesah. "Kamu tahu nggak, kampung itu nggak pernah ada di data RT. Dulu katanya pernah ada, tapi udah dibongkar, jadi lahan kosong. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, orang-orang sekitar situ dengar suara sendok, mangkok, dan orang ngobrol, padahal nggak ada siapa-siapa." Pak Darto mulai diam. Pak Sabar menoleh pelan. "Kalau kamu masih waras, jangan ke sana lagi. Jangan pernah jualan ke arah timur setelah maghrib.
Itu bukan tempat manusia, Tok. Pak Darto tak menjawab. Ia hanya mengangguk seadanya, lalu pamit pulang. Siangnya di rumah, Bu Rini sedang menghitung hasil jualan semalam. Uang sudah mulai ditabung di toples kaca, meskipun beberapa lembar masih bau kemenyan. Tapi hasilnya memang makin besar. Bahkan sudah ada cukup untuk bayar tunggakan listrik dan utang ke warung sebelah. Alhamdulillah ya Pak, udah mulai kelihatan hasilnya, ucap Bu Rini sambil tersenyum. Pak Darto tidak menjawab. Ia masih teringat ucapan Pak Sabar, tapi rasa ragu itu langsung ditepis oleh suara toples yang penuh. Kalau bisa, nanti malam bawa lebih banyak lagi Pak. Kemarin udah banyak yang minta tambah. Saya juga mau beli galon baru buat ganti yang lama tuh, udah bocor, sambung istrinya. Pak Darto mengangguk pelan. Iya, tapi aku tadi diperingatkan orang. Peringatan apaan? Pak Darto menceritakan soal Pak Sabar dan kampung yang katanya sudah lama dibongkar. Tapi Bu Rini hanya mengernyit. Ah, paling itu cuma cerita lama yang dilebih-lebihkan. Nyatanya sekarang masih ada rumah dan orang-orangnya, ya kan? Pak Darto tak menjawab. Malamnya, gerobak kembali didorong ke arah gang kecil itu. Langit agak mendung, tapi suasana tetap sunyi seperti biasa. Begitu sampai di tempat biasa, lampu-lampu rumah di kampung itu sudah menyala, seolah menyambut. Dan benar saja, para pelanggan sudah menunggu. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Posisi duduk yang sama, wajah yang sama, tatapan kosong, dan si pemuda senyum lebar itu sudah duduk di pojok menanti sambil menatap Pak Darto tanpa berkedip. Malam itu lebih ramai. Total ada 10 orang, tapi tidak ada suara bising, tidak ada tawa. Hanya suara sendok dan mangkuk yang saling bersentuhan pelan. Semua selesai dalam waktu 1 jam. Pak Darto kembali pulang dengan kantong penuh uang. Tapi kali ini ia tidak langsung tidur. Hatinya gelisah. Beberapa hari berlalu. Setiap malam, Pak Darto tetap jualan ke tempat itu. Hasilnya makin banyak. Tapi mulai ada yang berubah di rumah. Udara di dalam rumah jadi lebih dingin dari biasanya, bahkan saat siang hari. Lantai terasa lembab, bau aneh seperti bau dupa dan daging basi kadang tercium dari dapur meskipun tidak ada apa-apa di sana. Bu Rini juga mulai mengeluh kepanasan, padahal kipas menyala. Sebaliknya Pak Darto selalu merasa kedinginan walau memakai jaket. Yang paling aneh, anak mereka Dini yang masih 5 tahun mulai sering menangis tengah malam. Katanya ia mimpi dikejar orang tanpa wajah, atau melihat si om-om senyum duduk di depan lemari kamarnya. Omnya rambutnya panjang, bibirnya sobek sampai pipi, ucap Dini sambil menggambar sosok itu di buku tulisnya. Pak Darto melihat gambar itu dan langsung pucat. Sosok yang digambar sangat mirip dengan pelanggan terakhir yang selalu senyum lebar. Suatu malam sekitar pukul 2 tengah malam, suara gerobak terdengar dari halaman depan. Roda berdecit, seperti ada yang mendorongnya pelan-pelan. Pak Darto yang terbangun langsung menengok keluar jendela. Tapi tak ada siapa-siapa. Gerobaknya diam di pojok halaman. Tapi anehnya, tutup kuahnya terbuka. Sendok dan mangkok kecil sudah tertata di atas meja lipat, seperti hendak digunakan. Pak Darto keluar dengan langkah hati-hati. Ia menutup semua peralatan itu, lalu kembali masuk. Tapi sebelum menutup pintu, ia mendengar suara pelan dari arah gerobak. Besok, bawa lebih banyak lagi. Pak Darto membanting pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu itu suara siapa, tapi ia tahu itu bukan suara dari dunia yang sama. Paginya ia sedang merenung di ruang tamu. Bu Rini mencoba membujuknya untuk tetap jualan nanti malam. Tapi Pak Darto tak menjawab. Akhirnya ia berkata pelan, "Aku nggak mau kesana lagi, Rin." "Kenapa?" "Semalam gerobak kita bergerak sendiri. Mangkuk dan sendoknya sudah ditata. Dan aku dengar suara minta tambah, Rin. Ini bukan dagang biasa. Kita sedang disuruh melayani entah siapa." Bu Rini mulai takut. Ia melihat mata suaminya serius. "Kita cari Ustadz, Rin. Aku mau minta pendapat. Aku nggak mau uang banyak kalau bayarnya pakai mimpi buruk." Mereka pun sepakat.
Malam itu gerobak tidak keluar rumah, tapi suara roda berdecit tetap terdengar dari depan rumah hingga menjelang subuh. Hari itu, Pak Darto bangun dengan kepala berat dan dada sesak. Semalam, suara roda gerobak terdengar lagi dari halaman. Dan seperti malam sebelumnya, peralatan jualan tertata sendiri, seolah siap dipakai. Tapi malam itu ia benar-benar tak keluar rumah. Ia hanya duduk di ruang tamu sampai subuh, menatap kosong sambil memegang kunci gerobak erat-erat. Pagi harinya, ia memutuskan sesuatu. Aku mau datang ke kampung itu lagi, tapi siang. Aku mau lihat tempat itu kalau belum maghrib, ucapnya ke Burini sambil menyeduh teh panas. Burini yang sedang melipat baju langsung berhenti. Loh, Pak, serius? Jangan nekat. Kalau niatnya nggak jualan, mending nggak usah datung. Aku harus tahu siapa mereka, Rin. Aku nggak bisa terus jualan ke tempat yang nggak jelas, apalagi kalau kita sekeluarga mulai kena dampaknya. Burini mau menahan, tapi wajah Pak Darto terlihat sudah bulat. Tidak ada marah, tidak ada takut, hanya ingin tahu. Sekitar jam 4 sore, Pak Darto mulai mendorong gerobaknya menuju gang kecil itu. Udara masih terang, matahari belum turun penuh. Jalan yang biasanya sunyi itu kini terasa lebih biasa. Masih sepi, tapi tidak semenyeramkan malam-malam sebelumnya. Namun, saat masuk ke jalan sempit itu, hawa dingin langsung menyambut, seolah angin yang tak kelihatan menyelinap lewat pori-pori kulit. Pak Darto menggenggam gagang gerobak lebih erat. 15 menit kemudian, ia sampai di tempat biasa ia mangkal, dan disitulah semua keraguannya runtuh. Kampung itu tidak seperti yang ia lihat tiap malam. Rumah-rumah yang tadinya tampak rapi dan terang, kini terlihat reyot dan kusam. Dinding banyak yang mengelupas, jendela-jendela pecah, atapnya bolong. Jalanan dipenuhi ilalang liar dan tidak ada satupun suara kehidupan. Pak Darto berdiri mematung. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Yang biasanya penuh cahaya lampu dan suara mangkok, kini seperti kawasan mati. Bahkan udara di sana terasa bau anyir bercampur debu tua. Ia berjalan pelan menyusuri jalan kecil kampung itu. Beberapa rumah tampak kosong total. Bahkan pintunya miring, seperti tak pernah dihuni. Tapi, di beberapa rumah ia bisa melihat bekas jejak kaki, seperti ada yang sering keluar masuk. Dan di depan salah satu rumah paling ujung, ia melihat bangku kecil yang selalu dipakai pelanggan yang senyum lebar itu. Bangku itu masih ada, tapi sudah patah satu kakinya dan tertutup debu tebal. Jadi, selama ini aku jualan buat siapa? Gumam Pak Darto pelan. Langit mulai berubah warna, matahari mulai tenggelam dan bayangan pohon-pohon di sekeliling mulai memanjang. Udara jadi lebih dingin. Pak Darto mulai merasa tak nyaman. Ia ingin cepat pulang, tapi kakinya tetap melangkah. Tiba-tiba, dari dalam salah satu rumah reyot terdengar bunyi kursi diseret. Pak Darto langsung berhenti, dadanya berdebar. Beberapa detik kemudian, dari rumah lain terdengar suara batuk berat, seperti orang tua yang sedang sakit. Lalu, dari arah gang belakang terdengar langkah kaki berderap pelan. Pak Darto mundur, ia ingin balik badan dan lari, tapi tubuhnya kaku. Jam di tangannya menunjukkan pukul 17.50. 10 menit lagi, maghrib. Dan saat itulah, semua lampu di kampung itu menyala bersamaan. Tret, tret, tret. Satu persatu rumah yang tadinya gelap dan kusam, kini bersinar seperti malam-malam sebelumnya. Tapi anehnya, rumah-rumah itu tidak berubah bentuk. Tetap reyot, tetap retak-retak. Hanya sekarang tampak hidup. Dari balik jendela muncul bayangan. Banyak wajah-wajah pucat, mata kosong dan senyum lebar. Dari dalam rumah pertama keluar dua orang yang biasanya duduk di kursi depan. Pakaiannya sama, langkahnya sama, tapi kulit mereka lebih pucat dari malam-malam sebelumnya. Dari gang samping muncullah pemuda yang selalu senyum lebar. Ia berdiri, masih dengan senyum lebarnya, dan kali ini mulutnya terbuka sangat lebar sampai ke pipi. Sudah waktunya Pak Darto, suaranya berat, bergema seperti bukan suara manusia. Pak Darto terlonjak mundur, ia langsung berbalik dan mendorong gerobaknya sekuat tenaga. Roda-roda gerobak bergunjang di jalan berbatu, tapi ia tidak peduli. Ia harus keluar dari sana sebelum azan maghrib. Saat melewati tikungan, ia masih sempat melihat ke belakang. Semua pelanggan itu berdiri mematung di tengah jalan. Mereka menatap Pak Darto dari jauh, diam, tapi senyumnya makin lebar. Tubuh mereka perlahan berubah seperti bayangan, samar seperti asap, tapi mata mereka tetap menyala merah.
azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Begitu suara azan menggema, semua sosok itu menghilang seketika. Pak Darto baru berhenti setelah keluar dari gang kecil itu dan sampai ke perempatan. Nafasnya ngos-ngosan, keringatnya dingin semua. Ia menatap gerobaknya, masih utuh. Tapi di atas talenan mie ada satu lembar uang 10.000, basah dan bau kemenyan. Padahal dia belum sempat jualan hari itu. Sampai di rumah, Bu Rini langsung membukakan pintu. Pak Darto langsung duduk, lemes. "Pak, kenapa? Mukamu pucat banget." Pak Darto hanya menyerahkan uang basah itu. "Aku tahu sekarang siapa mereka, Rin. Mereka bukan manusia, mereka cuma nunggu maghrib buat hidup. Dan aku selama ini jualan buat mereka." Bu Rini gemetar. "Aku nggak akan kesana lagi," sambung Pak Darto. "Kalau perlu kita buang gerobaknya sekalian." Malam itu rumah mereka gelap. Mereka matikan semua lampu. Tapi tepat pukul 9 malam terdengar suara dari halaman. "Pak, kami belum makan malam ini." Bu Rini menjerit kecil. Pak Darto hanya menutup telinganya dan berdoa dalam hati. Dan suara itu pun perlahan menghilang. Pagi itu Bu Rini bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah semua kejadian yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak, ia memutuskan satu hal. Uang hasil jualan Pak Darto harus disetor ke bank, biar aman, biar tenang. Toh sebagian sudah terkumpul banyak dalam toples gacha. "Pak, hari ini aku ke bank ya, mau setor sebagian uang kemarin," ucap Bu Rini sambil menyeduh teh panas. Bu Rini yang sedang melipat baju langsung berhenti. "Loh Pak, serius? Jangan nekat. Kalau niatnya nggak jualan, mending nggak usah datang." "Aku harus tahu siapa mereka, Rin. Aku nggak bisa terus jualan ke tempat yang nggak jelas. Apalagi kalau kita sekeluarga mulai kena dampaknya." Bu Rini mau menahan, tapi wajah Pak Darto terlihat sudah bulat. Tidak ada marah, tidak ada takut, hanya ingin tahu. Sekitar jam 4 sore, Pak Darto mulai mendorong gerobaknya menuju gang kecil itu. Udara masih terang, matahari belum turun penuh. Jalan yang biasanya sunyi itu kini terasa lebih biasa. Masih sepi, tapi tidak semenyeramkan malam-malam sebelumnya. Namun saat masuk ke jalan sempit itu, hawa dingin langsung menyambut, seolah angin yang tak kelihatan menyelinap lewat pori-pori kulit. Pak Darto menggenggam gagang gerobak lebih erat. 15 menit kemudian ia sampai di tempat biasa ia mangkal. Dan disitulah semua keraguannya runtuh. Kampung itu tidak seperti yang ia lihat tiap malam. Rumah-rumah yang tadinya tampak rapi dan terang kini terlihat rakyat dan kusam. Dinding banyak yang mengelupas, jendela-jendela pecah, atapnya bolong. Jalanan dipenuhi ilalang liar dan tidak ada satupun suara kehidupan. Pak Darto berdiri mematung. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Yang biasanya penuh cahaya lampu dan suara mangkok kini seperti kawasan mati. Bahkan udara di sana terasa bau anyir bercampur debu tua. Ia berjalan pelan menyusuri jalan kecil kampung itu. Beberapa rumah tampak kosong total, bahkan pintunya miring, seperti tak pernah dihuni. Tapi di beberapa rumah ia bisa melihat bekas jejak kaki, seperti ada yang sering keluar masuk. Dan di depan salah satu rumah paling ujung, ia melihat bangku kecil yang selalu dipakai pelanggan yang senyum lebar itu. Bangku itu masih ada, tapi sudah patah satu kakinya dan tertutup debu tebal. "Jadi, selama ini aku jualan buat siapa?" gumam Pak Darto pelan. Langit mulai berubah warna, matahari mulai tenggelam dan bayangan pohon-pohon di sekeliling mulai memanjang. Udara jadi lebih dingin. Pak Darto mulai merasa tak nyaman. Ia ingin cepat pulang, tapi kakinya tetap melangkah. Tiba-tiba, dari dalam salah satu rumah rayot terdengar bunyi kursi diseret. Pak Darto langsung berhenti, dadanya berdebar. Beberapa detik kemudian, dari rumah lain terdengar suara batuk berat, seperti orang tua yang sedang sakit. Lalu, dari arah gang belakang terdengar langkah kaki berderap pelan. Pak Darto mundur, ia ingin balik badan dan lari, tapi tubuhnya kaku. Jam di tangannya menunjukkan pukul 17.50, 10 menit lagi, maghrib. Dan saat itulah, semua lampu di kampung itu menyala bersamaan, tret, 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 satu persatu. Rumah-rumah yang tadinya gelap dan kusam kini bersinar seperti malam-malam sebelumnya. Tapi anehnya, rumah-rumah itu tidak berubah bentuk, tetap reyot, tetap retak-retak, hanya sekarang tampak hidup. Dari balik jendela muncul bayangan, banyak wajah-wajah pucat, mata kosong, dan senyum lebar. Dari dalam rumah pertama keluar dua orang yang biasanya duduk di kursi depan. Pakaiannya sama, langkahnya sama, tapi kulit mereka lebih pucat dari malam-malam sebelumnya. Dari gang samping muncullah pemuda yang selalu senyum lebar. Ia berdiri masih dengan senyum lebarnya, dan kali ini mulutnya terbuka sangat lebar sampai ke pipi. "Sudah waktunya Pak Darto." Suaranya berat,
bergema seperti bukan suara manusia. Pak Darto terlonjak mundur. Ia langsung berbalik dan mendorong gerobaknya sekuat tenaga. Roda-roda gerobak berguncang di jalan berbatu, tapi ia tidak peduli. Ia harus keluar dari sana sebelum azan maghrib. Saat melewati tikungan, ia masih sempat melihat ke belakang. Semua pelanggan itu berdiri mematung di tengah jalan. Mereka menatap Pak Darto dari jauh, diam, tapi senyumnya makin lebar. Tubuh mereka perlahan berubah seperti bayangan, samar, seperti asap, tapi mata mereka tetap menyala merah. Azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Begitu suara azan menggema, semua sosok itu menghilang seketika. Pak Darto baru berhenti setelah keluar dari gang kecil itu dan sampai ke perempatan. Nafasnya ngos-ngosan, keringatnya dingin semua. Ia menatap gerobaknya. Masih utuh, tapi di atas talenan mie ada satu lembar uang 10.000, basah dan bau kemenyan. Padahal dia belum sempat jualin hari itu. Sampai di rumah, Bu Rini langsung membukakan pintu. Pak Darto langsung duduk lemas. "Pak, kenapa? Mukamu pucat banget." Pak Darto hanya menyerahkan uang basah itu. "Aku tahu sekarang siapa mereka, Rin. Mereka bukan manusia. Mereka cuma nunggu maghrib buat hidup. Dan aku selama ini jualan buat mereka." Bu Rini gemetar. "Aku nggak akan kesana lagi," sambung Pak Darto. "Kalau perlu kita buang gerobaknya sekalian." Malam itu rumah mereka gelap. Mereka matikan semua lampu. Tapi tepat pukul 9 malam terdengar suara dari halaman. "Pak, kami belum makan malam ini." Bu Rini menjerit kecil. Pak Darto hanya menutup telinganya dan berdoa dalam hati. Dan suara itu pun perlahan menghilang. Pagi itu Bu Rini bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah semua kejadian yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak, ia memutuskan satu hal. Uang hasil jualan Pak Darto harus disetor ke bank, biar aman, biar tenang. Toh sebagian